Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Sawajibira. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang riset pasar lokal menurut pengetahuan saya. Selamat menonton. Riset pasar lokal sangat penting dalam berbisnis, sebab dengan riset kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan oleh konsumen atau masyarakat, dan selain itu kita juga mengetahui siapa saja para pesaing bisnis kita. Selain itu, kita juga mengetahui di mana produk dan jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan konsumen. Riset pasar lokal dapat dilakukan dengan beberapa proses, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan penelitian, yang kedua, evaluasi data yang dikumpulkan, yang ketiga, interpretasi data analisis, dan yang keempat, penyebaran produk. Nah, maksudnya gimana tuh? Yang pertama, kita harus identifikasi tujuan penelitian. Maksudnya gini, kita tuh harus punya tujuan dalam usaha kita itu seperti apa, dan kita harus mempunyai tujuan kita untuk menciptakan suatu produk itu untuk apa. Dan yang kedua, evaluasi data yang dikumpulkan. Maksudnya gimana? Kita melakukan pengumpulan data dari beberapa sampel konsumen untuk dijadikan sebagai acuan kita dalam memproduksi suatu produk. Nah, yang ketiga yaitu interpretasi data analisis. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi kita itu setelah mengumpulkan data-data itu, lalu kita kualifikasikan sebagian besar kebutuhan konsumen atau pasar pada saat itu seperti apa. Keempat, penyebaran produk. Nah, pada saat penyebaran produk ini, kita juga harus mengetahui nih, produk ini tepatnya atau cocoknya untuk konsumen yang seperti apa, dan umur berapa, dan bagaimana kita harus mengetahui hal itu. Riset pasar terbagi menjadi dua jenis lagi nih. Yang pertama, riset primer. Riset primer ini memiliki target pasar atau riset secara langsung. Contohnya seperti interview atau wawancara secara langsung antara customer dengan konsumen, atau melakukan observasi atau survei secara langsung apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat itu, dan melakukan kuesioner serta melakukan diskusi antara konsumen dengan customer. Yang kedua, riset sekunder. Nah, riset sekunder ini sangat berbanding terbalik dengan riset primer. Kenapa? Karena riset ini hanya memperoleh data-data atau laporan-laporan dari berdasarkan publikasi atau hal-hal yang telah diterbitkan secara umum. Misalnya telah diterbitkan di media sosial, di majalah-majalah, atau media cetak. Kemudian menjadi pertimbangan sebuah strategi dalam pemasaran. Nah, demikianlah pengetahuan saya mengenai riset pasar. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan selalu, memakai hand sanitizer, makan makanan yang bergizi dan sehat tentunya, dan harus jaga jarak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di video aku yang udah nggak tahu entah berapa kali ini, aku dapat tugas daring lagi dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini dibimbing oleh Bapak Jainal Arifin Rahab, dan di video kali ini aku bakal menjelaskan mengenai tentang riset pasar. Mungkin beberapa orang udah tahu lah ya tentang riset pasar itu apa. Di sini aku bakal jelasin kembali sedikit aja pengertiannya. Riset pasar adalah sebuah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar. Lalu ketiganya itu terhubung dengan informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran. Informasi tersebut juga berfungsi untuk membuat, memperbaiki, serta mengevaluasi tindakan, memantau kinerja pemasaran, serta memperbaiki pengertian pemasaran yang disebut sebagai sebuah proses. Ada juga nih istilah lain dari riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan sistematis berupa desain, pengambilan, dan pengumpulan data-data, serta sebagai pelopor pendukung kegiatan pemasaran perusahaan. Dan riset pasar ini terbagi menjadi dua nih guys. Yang pertama ada riset primer. Nah, riset primer ini adalah riset pasar yang dilakukan untuk pengumpulan data secara langsung. Dan tujuan riset pasar ini tuh untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan pasar tersebut. Biasanya riset pasar menggunakan beberapa cara, yaitu interview, kuesioner, survei, bahkan mereka turun langsung
untuk berdiskusi dengan sampel yang diberikan oleh pelanggan. Terus yang kedua ada riset sekunder. Riset sekunder adalah riset pasar yang dilakukan dengan menganalisa data-data yang sudah terbit secara umum. Kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun suatu strategi pemasaran perusahaan. Dan ada beberapa manfaat dari riset pasar ini yang bisa kita ambil nih. Aku ambil 2 aja ya. Yang pertama, riset pasar sangat berguna untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan pada saat menyusun strategi pemasaran. Dan yang kedua ini, kita bisa mengetahui perilaku pelanggan sesuai target pasar. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan atau brand udah mengetahui nih perilaku pelanggan, itu sangat memudahkan para perusahaan atau brand dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih baik dan lebih efisien tentunya. Itu dia tadi beberapa pengertian dari riset pasar yang saya ketahui. Nah, dan satu lagi saran dari saya, buat kalian yang lagi baru merintis sebuah usaha, aku saranin banget pakai penerapan riset pasar ini, karena kalau kita gunain riset pasar tuh kita bisa tahu seberapa minatnya orang dengan barang kita, dan barang apa sih yang lagi tren, barang apa sih yang banyak diminati, dan gimana ya, besar nggak ya para pesaing aku di depan sana gitu. Jadi kita bisa tahu semua itu dari analisis data yang sudah kita kumpulkan tadi. Oh iya guys, satu lagi pesan dari aku. Walaupun kita lagi diuji dengan pandemi COVID kayak gini, kita harus tetap semangat belajar. Ya, pokoknya semangat belajar. Terus jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Gitu dulu ya penjelasan riset pasar dari aku. Aku mohon maaf banget kalau misalnya banyak kata-kata yang berbelit-belit dan banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang riset pasar lokal yang saya ketahui. Riset pasar lokal merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam proses bisnis. Kenapa? Karena dengan melakukan riset pasar lokal, kita akan mengetahui produk apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, para pesaing bisnis, dan kita akan mengetahui siapa saja yang membutuhkan produk dan jasa yang kita tawarkan. Salah satu manfaat dari riset pasar lokal yaitu kita akan tahu, belajar tentang pelanggan, tentang pesaing bisnis, dan upaya pemasaran, sehingga akan mempermudah kita membangun strategi bisnis dan menghasilkan keuntungan yang besar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahukan sedikit pengetahuan saya tentang riset pasar. Saya akan memberitahu apa itu riset pasar, tujuan dari riset pasar, langkah utama apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan riset pasar, dan ada beberapa cara untuk melakukan. Baiklah, saya akan memberitahu apa itu riset pasar atau riset pemasaran. Merupakan bentuk sebuah sistematis dalam pengumpulan analisis dan pelaporan data dan temuan yang relevan terhadap sebuah situasi pemasaran yang spesifik yang dihadapi. Yang kedua, apa itu tujuan dari riset pasar? Tujuan dari riset pasar adalah untuk mengambil keputusan meningkatkan kualitas produk, mengurangi risiko. Dalam melakukan riset pemasaran, seorang pemasar harus melakukan 6 langkah utama, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan riset. Yang kedua, mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis informasi. Yang kelima, mempresentasikan temuan. Yang keenam, hanya itu yang saya ketahui tentang riset pasar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang mengenai riset pasar. Riset pasar adalah suatu yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Dengan riset pasar, kita dapat mengetahui apa saja yang diperlukan pasar dan masyarakat. Dan dengan riset pasar, kita dapat juga mengetahui siapa pesaing bisnis kita tersebut. Dan dengan riset pasar, kita dapat juga mengetahui siapa saja yang memerlukan produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang riset pasar lokal. Riset pasar atau riset pemasaran adalah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Jadi, riset pasar adalah kegiatan mencari dan menemukan suatu yang dapat meningkatkan bisnis kita, baik itu dari pesaing maupun dari kebutuhan pasar. Jadi, dengan riset pasar ini, kita dapat mengetahui pesaing-pesaing bisnis kita dan kegiatan konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.